Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pekan kedua ini kita sampai ke tahapan terakhir ya. Nah, setelah kemarin kita sudah menganalisis gempa dengan metode equivalent lateral force, hari ini kita analisis gempa dengan metode yang satu lagi ya, modal response spectrum analysis. Nah, jadi kemarin kalau waktu kita memilih prosedur analisis itu ada 3 analisis yang diizinkan untuk bangunan kita ya, dengan catatan itu ya untuk bangunan kita, karena untuk bangunan lain nantinya ya beda lagi dalam penentuannya. Oke, kemarin sudah yang analisis pertama gaya lateral equivalent atau equivalent lateral force. Hasil dari analisis ini memang cenderung konservatif ya, tapi enak kalau kita gunakan untuk analisis simpangan tahap awal, untuk analisis P delta dan untuk pengecekan ketidakberaturan. Itu enak, mudah. Karena tidak perlu banyak penskalaan ya, tidak seperti nanti yang di analisis spektrum respons seragam. Nah, yang seperti yang udah dijelaskan di kuliah-kuliah sebelumnya, itu sebenarnya yang paling representatif terhadap gempa itu adalah respons linear riwayat waktu yang sebelah kanan ini ya. Karena dia murni mempertimbangkan gerakan tanah dari bangunan kita. Sebentar. Nah, seperti ini. Kalau equivalent lateral force, kemarin kita gerakan tanahnya ini, berdasarkan fungsi waktu ini, seperti kejadian gempa pada umumnya, itu kita idealisasikan atau kita sederhanakan menjadi gaya-gaya lateral. Gaya-gaya samping seperti ini di tiap tingkat. Yang padahal sebenarnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu, karena ada fungsi dari waktu di sini, ada fungsi dari simpangan di sini. Jadi tidak bisa semata-mata diidealisasikan ya seperti ini. Boleh untuk pendekatan memang hasilnya akan cenderung konservatif ya. Nah, kemudian apa itu analisis spektrum response analisis yang ada di SNI kita. Jadi kalau kita lihat ke pasal MRSA-nya, modal respons spektrum analisisnya, analisis ini termasuk ke dalam analisis linear dinamik. Jadi memang analisisnya masih linear karena kita pergunakan untuk desain dan masuk kategori dinamik. Sebenarnya kurang tepat juga kalau full dinamik gitu ya. Kalau full dinamik kita pakainya yang time history. Nah, apa ini sebenarnya? Coba kita lihat sama-sama ya. Jadi di peraturan kita itu ada pembuatan spektrum respons seperti yang udah dijelaskan di video sebelumnya ya. Nah, dari mana ini sebenarnya dapatnya dan apa maksudnya ini? Jadi kalau teman-teman lihat di sumbu Y ini ada respons spektra percepatan ya. Jadi yang di sumbu Y ini adalah respons bangunan berupa respons percepatannya. Jadi kalau respons itu kan ada respons simpangan, ada respons kecepatan, dan ada respons percepatan ya. Nah, yang sumbu Y ini adalah respons bangunannya, bukan gaya gempa aslinya, bukan percepatan gempa aslinya. Makanya sering disebut sebagai pseudo spectral acceleration, jadi percepatan semu, bukan percepatan yang sebenarnya gitu. Sedangkan sumbu X-nya ini adalah periode. Nah, teman-teman jangan salah mengira bahwa periode ini adalah waktu gitu ya, bukan ya. Jadi periode di sini itu adalah periode alami struktur atau natural frekuensi, kebalikan dari natural frekuensi struktur masing-masing. Jadi ada struktur dengan periode sekian, ada periode sekian, struktur dengan periode sekian. Jadi disebar di sini. Disebar. Nanti kita tinggal nyocokin struktur kita di bagian mana nih kenanya. Di sinikah periodenya kena, atau di sinikah di maksimum STS inikah, atau di mana. Jadi periode ini adalah kumpulan dari periode bangunan-bangunan, banyak bangunan gitu ya. Berbagai bangunan dengan masing-masing periodenya. Begitu. Nah, jadi bukan gerakan tanah terhadap waktu ya, itu linear time history analysis gitu. Nah, ini dari mana kita dapat ini? Kalau teman-teman tahu, mungkin ada yang ngambil analisis dinamik struktur ya. Itu setiap kejadian gempa itu punya rekaman gerak tanahnya sendiri. Nah, itu disebut rekaman gempa, atau yang paling tepat sebenarnya adalah rekaman gerak tanah ya, ground motion.
Nah, seperti ini bentuknya nih. Tiap gempa itu beda-beda bentuk rekaman gerak tanahnya. Nah, ini adalah percepatan yang sebenarnya, bukan percepatan semu. Jadi tanah itu bergerak, punya percepatan, dan direkam. Nah, inilah rekamannya. Inilah yang sebenarnya terjadi saat gempa. Nah, tapi dengan metode spektrum response analysis, kita dekati. Caranya gimana? Oke, misal kita ambil salah satu gempa, dan bangunannya kita bikin menjadi periode 0,2 detik, maka bangunan ini akan merespons gempa tadi berupa grafik-grafik ini, kurva ini. Nah, kemudian respons maksimumnya, dalam hal ini simpangan ya, diambil. Nanti kita coba lagi di bangunan yang 0,8 detik, bangunan SDOF 0,8 detik. Nanti responsnya akan beda lagi dengan bangunan yang 0,2 detik. Nih, bisa dilihat bedanya ya. Simpangan maksimumnya juga beda. Nah, terus kita coba lagi di bangunan yang periodenya lebih tinggi lagi. Kita ambil juga respons maksimumnya. Nah, respons maksimum itu kita kumpulkan dan kita olah menjadi respons percepatan. Yang awalnya respons simpangan kita olah pakai analisis dinamik struktur menjadi respons percepatan. Dan kalau kita kumpulkan jadi bentuknya kayak gini. Nah, kalau teman-teman lihat ini bentuknya sudah mirip atau memang mirip karena ini adalah spektrum respons percepatan. Mirip dengan yang ada di SNI. Nah, yang di SNI itu sudah dikumpulkan dari berbagai kejadian gempa dan sudah disederhanakan bentuknya ya. Sedangkan kalau yang ini hanya dari gempa Bukares saja, contoh gitu. Nah, ini contohnya spektrum respons misal di kota Sleman, Kabupaten Sleman, Tanah Sedang, jadinya kayak gini. Dan ini sudah sama ya dengan SNI 1726 2019. Nah, bentuknya kurang lebih seperti itu ya kalau spektrum respons. Nah, begitu kira-kira pengantar saja untuk spektrum respons supaya teman-teman tahu dari mana sebenarnya spektrum respons itu didapat. Nah, untuk analisis spektrum respons di sini tidak seperti analisis lateral ekivalen ya, yang hanya mempertimbangkan mode awal, mode 1, yang cenderung hasilnya memang konservatif itu. Kalau MRSA, spektrum respons analisis ini, itu mempertimbangkan semua mode atau semua ragam. Nah, itulah kenapa namanya ragam gitu ya, spektrum respons ragam. Analisis spektrum respons ragam. Nah, di mana ragam itu nanti kita peroleh, nanti kita lihat sama-sama. Nah, jadi spektrum respons ini memang sudah hampir mendekati dengan kondisi sebenarnya yang terjadi saat gempa gitu ya. Walaupun memang belum sama persis. Yang sama persis adalah linear time history analisis yang ketiga tadi. Oke, kita coba hitung dari manual maupun ITAPS ya untuk analisis spektrum respons ragam. Yang pertama kita bisa isi di sini kurva spektrum responnya ya, kita ambil aja dari sheet ILF ini, terus taruh di sini ya. Nah, ini kan udah ada penjelasannya kemarin cara bikinnya di video-video sebelumnya ya, dilihat lagi. Nah, kemudian yang kedua adalah syarat jumlah ragam. Syarat jumlah ragam itu diatur nih di pasal 7911 sini ya. Jadi untuk analisis spektrum respons ragam itu peraturan mensyaratkan bahwa partisipasi massa ragam terkombinasi itu harus 100%. Ya harus 100%. Cuma memang sulit sekali nih mencapai kondisi 100% ini. Kita mungkin butuh banyak sekali mode ya, butuh banyak sekali ragam nanti. Jadi mode itu ragam ya, diingat-ingat. Mode adalah ragam. Oke, kalau misal ternyata sulit, di sini ada pengecualian ya, ada alternatif sebenarnya. Sebagai alternatif, analisis diizinkan untuk memasukkan jumlah ragam dengan massa ragam terkombinasi paling sedikit 90%. Jadi istilahnya di batas minimum lah yang dibolehkan oleh peraturan untuk diambil. Cara ngeceknya gimana di tabs kita buka ya. Ini kita run dulu. Runnya boleh run modal aja, terus sekalian sama YLF-nya juga nggak ngaruh. Yang mau kita lihat cuma modalnya. Kita coba run ya. Oke, kalau sudah kita ke analysis results, pilih structure output, modal information. Nah, ini modal participating mass ratio. Nah, ini artinya adalah partisipasi massa ya, sesuai yang diminta oleh pasal SNI kita. Nah, di mana kita ngelihatnya? Kita geser ke arah ini, sum UX dan sum UY ya. Ini jumlah. Ini yang dimaksudkan partisipasi massa terkombinasi tadi, maksudnya kumulatifnya ya. Nah, disyaratkan minimal 90%. Jadi sebenarnya teman-teman itu bisa pakai ragamnya itu cuma 9. Di setting di load case-nya bisa. Nah, kalau 12 ini adalah default dari ITAPS-nya ya, default dari bawaan saat kita run ya.
Nah, ternyata defaultnya dengan mode 12 mode ini sudah 93% nih arah X dan 92% arah Y. Jadi sudah memenuhi lah untuk syarat kombinasi ragam tadi. Partisipasi massa tadi udah terpenuhi. Nah, tapi kalau teman-teman mau supaya lebih cepat runningnya, walaupun nggak terlalu signifikan ya, karena ini cuma ngurangin 3 mode nih. Kalau teman-teman mau kurangin sampai mode 9, nggak bisa sampai mode 8 ya, karena ini 87% ya. Nah, itu bisa sebenarnya. Tapi kalau kalau nggak mau juga nggak apa-apa sampai mode 12 ini. Oke, ini sudah terpenuhi berarti untuk ragam kita. Kita buka dulu log modelnya. Oke. Nah, kita lanjut untuk pembuatan spektrum respons di tabs gitu ya. Jadi spektrum respons ini teman-teman bisa masukin di dalam e-tabs yang sudah teman-teman bikin. Jadi di e-tabs itu kita bisa define fungsi spektrum response ya. Jadi define function response spectrum. Yang misal aku delete dulu. Nah, teman-teman itu bisa ambil from file. Jadi teman-teman ubah ini ke txt, ke ekstensinya Notepad itu ya. Teman-teman ubah, terus teman-teman masukin ke dalam e-tabs. Itu bisa. Tapi ada alternatif lain, kita pakai peraturan. Peraturan ASJE 716. Ini acuannya SNI kita ya, SNI 1726 tahun 2019. Jadi kita bisa pakai peraturan ini dan kita add new function. Mirip sama waktu kita masukin untuk analisis static equivalent kemarin. Tapi bedanya ini fungsi spectrum response. Nah, misal kita kasih nama spectrum response Manado ya ini ya, Manado SD ya, kelas situsnya. Karena harus kita kasih keterangan karena nanti beda kelas situs ya responnya beda lagi, spektrum responsnya. Nah, kemudian kita masukin SS, S1-nya dan lain-lainnya. Kita ambil dari GLF ini. Ini SS-nya. Ini S1-nya. TL-nya 16 detik ya. Nah, kemudian ini jenis tanah atau kelas situs. Jangan pakai KDS di sini. Ini beda-beda tiap kelompok ya. Punya aku kan tanah sedang jadi kelas situs D, saya kelas D. Nah, teman-teman bisa cocokin juga FAFV, SDS, SD1 seperti kemarin waktu waktu static equivalent. Teman-teman bisa cek ya kesesuaian hasilnya. Nah, ini bentuknya sudah mirip dengan yang kita bikin. Memang punya kita itu kita perpanjang ya waktunya sampai 20 detik supaya kelihatan daerah transisinya. Nah, ini juga kalau diperpanjang ya sama bentuknya, letak-letaknya itu sama. Karena kita pakai peraturan yang sama. Kalau sudah diklik OK aja, terus kita klik OK lagi. Nah, kita kembali ke Excel-nya sebentar. Kita link gaya geser statik ini, arah X maupun arah Y ke hasil dari analisis statik equivalent. Tapi ambil yang dari e-tabs ya. Karena kemarin kita analisisnya itu ngambil gaya-gayanya tuh dari e-tabs. Simpangannya, gaya aksialnya semua dari e-tabs. Jadi kita klik ini. Untuk yang V juga sama. Nah, kita perlu menentukan faktor skala awal dulu. Kenapa perlu difaktorkan? Nah, ini kita lihat sama-sama di peraturan ya. Jadi, jadi untuk parameter respons ragam itu perlu dibagi dengan kuantitas R per IE. Oke, jadi dibagi dengan kuantitas R per IE. Nanti untuk simpangannya itu perlu dikali CD per IE. Itu. Di mana kita kita kalikan di sini nih. Di sini adalah letaknya ada di, kalau di Excel kita di sini ya. Ini adalah G-nya, gravity-nya. Ini adalah R-nya. Ini adalah IE-nya atau I-nya. Nah, kemudian kita convert ke milimeter per sekon kuadrat. Kenapa? Karena di e-tabs satuan percepatannya adalah ini. Sedangkan satuan kita adalah G. Maka kita harus convert dulu G itu ke milimeter per sekon kuadrat. Gitu kira-kira anunya ya. Alasannya kenapa kita harus convert. Oke, kemudian kalau di e-tabs-nya di mana kita ubah nilai faktor skala awal ini, kita bisa ke bagian define ini, terus ke bagian load case. Teman-teman buat load case baru ya, add new case. Sebentar azan. Oke,
Di sini kita pilih load case type-nya adalah response spectrum. Nah, load case name-nya mungkin kita ganti jadi EX ya, tapi dikasih nama MRSA. Kalau kemarin kan ILF ya, ini EX MRSA. Terus kita pilih add di sini. Teman-teman pilih acceleration U1 ya, karena arah X, EX. Functionnya pilih yang spectrum response yang Manado tadi. Nah, scale factor-nya itu adalah yang teman-teman hitung sebelum. Jadi ini bisa di-copy langsung. Teman-teman taruh di sini. Nah, gitu. Atau mau dihitung di sini langsung gitu ya, dikalkulasikan juga bisa, sama aja. Modal load case-nya kita pilih modal ya, kan cuma satu, ini semua dibiarkan aja. Dia pragma eccentricity, nah ini kita ganti jadi 5%. Karena perlu menyertakan torsi tak terduga ya. Nah oke, kalau sudah kita klik OK, kita klik OK lagi. Terus kita add copy. Nah kita ganti menjadi EY untuk gempa arah Y. Load name-nya kita ganti jadi U2, scale factor-nya masih sama ya, masih sama. Terus ini semua dibiarkan. Oke. Oh sorry, ini kita tambahin ya namanya, ini yang unscaled ya. Unscaled itu apa? Itu yang belum diskalakan terhadap static equivalent. Jadi masih unscaled, belum diskalakan. Yang EY juga sama. Nah, oke. Kalau sudah kita klik OK. Kemudian kita diminta untuk mengambil gaya geser respons spektra yang di unscaled. Nah, caranya gimana? Itu kita pilih analyze, set load case to run. Nah, ini kita run nih MRSA unscaled-nya. Terus kita pilih run now. Oke, kalau sudah, teman-teman pilih ke display, show table ya. Nah, load case-nya ini pilih yang spektrum respon aja, MRSA aja. Terus diklik OK, pilih yang base reaction. Ini kita hilangkan dulu. Terus kita klik OK yang di base reaction. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada dua nilai ya. Ada yang arah X sama arah Y. Yang arah X kita ambil fx, kita copy, taruh di sini. Terus yang arah Y, kita ambil yang fy, kita copy, taruh di sini. Nah, kemudian nanti akan muncul faktor skala ya, penskalaan gaya gempa untuk masing-masing arah X dan arah Y. Ini dapat dari mana? Ini ada pasalnya. Kita buka ya. 391. Nah, ini. Jadi penskalaan gaya gempa itu perlu kita lakukan apabila kombinasi respons untuk gaya geser dasar hasil analisis ragam itu kurang dari 100% gaya geser yang dihitung melalui metode static equivalent. Jadi maksudnya kalau hasil MRSA kita itu kurang dari 1 kalinya hasil ILF, maka kita harus perbesar gayanya sampai sama dengan ILF, sampai 1 kalinya ILF. Gitu. Terus caranya gimana? Ya sudah, kita buka di Excel. Di sini sudah ada faktornya. Jadi maksimum skalanya 1 ya. Minimum skalanya 1 dan perhitungan skalanya adalah gaya geser statik yang dari ILF tadi. Di perhitungan sebelumnya itu dibagi dengan gaya geser akibat spektrum respons yang belum di scale, yang unscale. Kita dapat untuk masing-masing arah X dan arah Y. Nah, jadinya faktor skala barunya ya udah faktor skala dikali dengan skala lama ya, skala awal. Nah, ini kita masukin di mana? Kita kembali ke eTabs-nya. Kita buka running-nya. Kita ke define, terus pilih yang load case lagi. Nah, teman-teman add copy nih, yang EX ke teman-teman add copy. Diganti namanya menjadi scale. Mungkin
gedein aja ya supaya enak lihatnya bahwa ini yang sudah di scale gitu ya. Nah, scale factor-nya ini teman-teman kalikan dengan ini 2,035 ini, atau boleh ngambil ini langsung, ini di copy, ditaruh di sini, boleh. Udah diklik OK. Nah, yang EY teman-teman add copy lagi, diganti namanya jadi scale. Terus copy faktor skala barunya, diganti yang ini. Nah, gitu ya. Jadi jangan ditimpa nih. Jadi kita tetap harus punya yang unscaled. Buat apa nanti? Buat cek simpangan ya. Kalau udah kita klik OK. Nah, setelah itu kita cek nih. Untuk penskalaan gaya kan sudah ya. Penskalaan gaya kita udah dapat skala barunya. Nah, kemudian kita cek penskalaan simpangan. Ini agak beda sedikit. Karena kita perlu mencek apakah simpangan kita itu perlu diskalakan atau tidak gitu. Nah, caranya gimana? Kita coba buka pasalnya. Penskalaan simpangan itu dilakukan apabila hasil analisis ragam gaya geser dasar tadi yang kita ambil dari ETABS yang unscale ya, yang belum di scale, itu kurang dari CSW. Nah, kalau teman-teman lihat CSW ini ya gaya statik ekivalen kan, tapi ada catatan, CS-nya itu kalau ditentukan berdasarkan persamaan 35 itu baru diskalakan. Jadi bahasanya kalau keulang lagi, simpangan itu kita skalakan, gaya geser dasar untuk pengecekan simpangan itu kita skalakan kalau hasil analisis ragam kurang dari CS kali W dan CS-nya itu dari persamaan 35. Kalau CS-nya bukan dari persamaan 35, itu nggak perlu diskalakan gitu ya. Nah, persamaan 35 itu yang mana? Kita buka di Excel aja biar nggak lama nyari. Persamaan 35 itu adalah yang batas minimum ini. Yang kemarin teman-teman ada yang S1-nya lebih dari sama dengan 0,6G, berarti ininya kan ikut dipertimbangkan jadi batas minimum ya. Tapi kan belum tentu CS-nya ini yang jadi dipakai ya. Cara ceknya di mana? Teman-teman buka di sini. Di sini. Oh, ternyata CS yang dipakai persamaan 31 yang bisa menghasilkan nilai yang sama dengan ETABS. Berarti bukan persamaan 35 kan? Nah, berarti nggak perlu diskalakan. Hanya di sini tulisannya tidak perlu nih. Jadi kalau fungsi CS itu adalah sebagai dari persamaan 35, maka perlu diskalakan. Kalau enggak, tidak perlu diskalakan. Aku cek dulu. Oke. Nah, tidak perlu ya diskalakan. Persamanya mungkin ini agak kurang pas sih. Kita coba ubah ya rumusnya, nanti teman-teman ikutin. Atau nanti Excelnya aku kirim yang update ya. Jadi misalnya CS kali W ini adalah yang ini sama dengan CS yang persamaan 35 dikali dengan W ini. Nah, ini yang lebih tepat. Walaupun sama-sama tidak perlu, tapi ini fungsi yang lebih tepat ya. Berarti 6. Oke, nanti diperbarui ya sama teman-teman. Ternyata tidak perlu di skalakan ya, tidak perlu sampai skalanya sebesar ini 2851. Cukup menggunakan skala awal. Jadi kita bisa kasih keterangan di sini bahwa load case unscaled spectra gitu ya, dua-duanya ini. Itu. Nah, oke, kita sudah punya semua parameternya. Sekarang kita cek simpangannya. Ini sama prinsipnya dengan yang di ILF tadi, batasan-batasannya juga sama. Ini udah ngeling ya, tinggal kita ngambil outputnya. Nah, ingat tadi untuk ngambil output simpangan itu pakai yang ini, penskalaan simpangan, berarti yang unscaled. Nanti untuk gaya-gaya itu baru ambil yang scale.
gitu. Nah, gaya-gaya itu apa nanti buat desain itu ya. Nah, sekarang kita simpangannya dulu, ambil simpangannya. Mulai set load case to run. Pastikan ini run semua ya yang MRSA-nya, terus kita klik run now. Oke, kalau sudah kita pilih display ya, story response plot. Pilih yang center of diaphragma ya, center of mass diaphragma displacement. Ya, persis ini sama persis dengan yang ILF kemarin. Case kombonya yang unscale, EX unscale. Terus pilih yang formatted. Nah, ini teman-teman copy, taruh di sini ya. Terus yang arah Y tinggal diganti jadi EY unscale. Terus pilih formatted, ambil yang arah Y displacement. Nah, sudah ternyata oke, memang terlihat ya yang pakai metode ILF ini cenderung konservatif sekali simpangannya karena ya pendekatan ya, dan untuk yang MRSA ini lebih kecil simpangannya karena ini tidak diskalakan gayanya tadi ya, kita tidak skalakan gaya gempanya ke static equivalent. Kenapa? Karena memang di perhitungannya sudah mempertimbangkan dari berbagai mode ini untuk analisis ragam. Namanya ya analisis ragam gitu ya. Jadi ini sudah oke untuk simpangannya. Nah, sekarang kita cek P deltanya. Untuk P deltanya bagian P-nya ini sama dengan ini, boleh sama dengan ini, kita tambah kita tambah dulu ya di sini. Nah, biar enak ngelinknya nanti kan. Kita copy aja biar langsung ngelink. Ini kan nanti langsung ngelink ke sini. Itu, nah untuk P-nya ini kan dengan ILF sama ya, nilainya kan dari service, nggak ada pengaruh beban gempa. Jadi P-nya dibiarin sama aja. Ini. Oke, jadi dibiarkan sama aja untuk P-nya, nggak usah diganti. Yang nanti kita ganti adalah VXVY. Nah, VXVY-nya teman-teman ambil dari display, di sini aja. Tapi ini belum diganti deh. Display aja ya, show table. Nah, load case-nya pilih yang scale sekarang. Jadi EX sama IY yang di scale. Teman-teman pilih other output item nih ya. Jadi ini dihilangin dulu. Pilih yang story forces. Oke. Nah, teman-teman biasa location-nya ambil di top aja mungkin. Terus ini kita ganti ke EX dulu ya. Nah, dapat VX-nya nih. Kebetulan yang ini positif. Jadi sebenarnya kita paste di sini langsung tadi nggak apa-apa. Karena aku kira awalnya negatif. VX sudah, terus kita ambil yang VY. Yang VY diganti dulu output case gempanya ya. Jadi EY yang sudah di scale. Nah, ini kita paste di sini. Ternyata untuk koefisien stabilitas juga kecil sekali, masih aman struktur kita dari pengaruh P delta. Nah, selesai sudah untuk analisis gempanya. Jadi teman-teman cek sampai pengaruh P delta dengan metode spektrum response ragam ya. Nanti kita pakai analisis MRSA ini, gaya-gaya dalam di balok kolom platnya untuk kita desain penulangannya. Ya, gitu. Oke, nanti kalau ada yang ditanyakan, teman-teman bisa japri ya untuk konsultasinya. Berikutnya nanti kita akan lakukan analisis atau desain untuk plat lantai. Sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.